2018-006, mahasiswa semester 6, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat pagi anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sudah ya? Ibu cek dulu kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar materi tentang fungi. Ada yang tahu apa itu fungi? Ya, fungi adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Ada yang tahu bersifat heterotrof itu apa? Ya, bersifat heterotrof yaitu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dalam rantai makanan. Jadi, minggu ini kita akan belajar materi tentang keanekaragaman hayati. Siapa yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ya, keanekaragaman hayati adalah bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang kedua, siswa dapat menganalisis bentuk ancaman dari dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketiga, yaitu siswa dapat melakukan pengamatan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Yang keempat, siswa dapat mendiskusikan hasil pengamatan secara per kelompok mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Jadi, Ibu harap tujuan pembelajaran pada kali ini bisa tercapai dengan baik. Bisa kalian lihat pada gambar di depan. Nah, silakan kalian mengamati dan kalian diskusikan gambar di depan ini. Nanti silakan kalian membuat sebuah rumusan masalah. Nah, yaitu seperti apa sih perbedaan dari keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Baiklah, sebelumnya terlebih dahulu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Siswa di kelas ini ada berapa? 20. Oh iya. Berarti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, untuk anggotanya, misalkan anggota kelompok 1 yaitu urutan aksen dari 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, silahkan anak-anak untuk membentuk anggota kelompoknya. Nanti kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Nah, ini adalah contoh LKPD yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Nah, materi di dalamnya ini terdapat gambar seperti di depan ini. Nanti bisa kalian isi, amati, dan diskusikan bersama anggota kelompoknya. Silakan cari referensi dari buku, paket yang ada, internet, atau jurnal. Bagaimana? Sudahkah kalian mengisi LKPD-nya? Nah, nanti jika sudah selesai dan mendapatkan jawabannya, silakan kalian membuat sebuah kesimpulan dari hasil pengamatan atau diskusi yang telah kelompok kalian lakukan secara lisan di depan kelas. Dan jika kelas selesai semua, silahkan nanti kalian kumpulkan kepada Ibu ya. Oke, jadi kita simpulkan dulu pembelajaran pada hari ini, yaitu keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda dari tiap wilayahnya. Keanekaragaman hayati dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman gen dalam satu spesies. Contohnya adanya varietas pada mawar. Selain faktor genetik, ciri makhluk hidup juga ditentukan oleh lingkungan yang jika berubah dapat menimbulkan perubahan sifat. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies merupakan keanekaragaman yang terjadi karena adanya variasi spesies di suatu tempat. Nah, contohnya dalam satu golongan kelas Apes ditentukan beberapa jenis burung.
Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan kesatuan yang dibentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Ekosistem darat terbagi menjadi bioma gurun, savana, tundra, taiga, hutan gurun, dan hutan hujan tropis. Adapun ekosistem perairan dibagi menjadi ekosistem perairan air tawar, perairan air laut, pantai, bakau, dan terumbu karang. Selanjutnya, ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati makhluk hidup. Nah, banyaknya ancaman hilangnya keanekaragaman hayati suatu wilayah akibat perubahan yang terjadi di lingkungan dan ulah manusia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, tergerusnya habitat tumbuhan dan hewan. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, adanya perubahan iklim secara global. Yang keempat, eksploitasi secara besar-besaran. Yang terakhir yaitu industrialisasi hutan dan pertanian. Nah, menghilangnya keanekaragaman hayati secara perlahan mengakibatkan manfaat yang diperoleh manusia menjadi semakin sedikit. Penurunan ini dapat dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan pelestarian keanekaragaman hayati melalui konservasi in situ dan ex situ. Selanjutnya, untuk tugas di rumah, silahkan kalian buka LKPD-nya pada halaman 9. Nah, silahkan kumpulkan tugasnya pada pertemuan berikutnya. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita kali ini. Ada baiknya kita lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.